Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Good morning today. I hope everything is okay this morning. Are you ready to study with me? We are going to talk about ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang disiapkan ya buku tematiknya. Our topic is ciri-ciri makhluk hidup, bilangan 1000 hingga 10.000, serta pola irama, yaitu panjang pendek sebuah nada pada lagu. Apakah kamu pernah melihat hewan di atas ini? Iya, ini adalah ayam. Kalau ini apa? Good job, anak ayam. Nah, ternyata ada loh lagu anak ayam. Saat kalian kelas 2, kalian pernah menyanyikan loh lagu anak ayam. Apakah kalian masih ingat? Masih ingat gak ya? Lagunya seperti ini. Tek-kotek, kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Tek-kotek, kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Nah, dari lagu tersebut ada yang nadanya panjang, ada yang nadanya pendek. Pada halaman 4 diberi tanda titik jika dinyanyikan pendek, diberi garis panjang jika nadanya panjang. Misalnya sudah buat seperti ini. Yang pendek itu artinya kita nyanyikan dengan nada yang pendek. Simbol garis panjang artinya kita menyanyikannya dengan lagu nada panjang. Paham? Jadi seperti itu. Tek, kotek, kotek, kotek. Nah, di akhir ini yang teknya itu kan panjang. Makanya dikasih simbol garis panjang. Seperti itu ya. Tugas kalian yaitu menyanyikan lagu dulu, cicak-cicak di dinding pada halaman 4. Lalu langsung kalian simbolkan saja, kasih titik atau garis panjang pada lagu cicak-cicak di dinding. Oke, itu ya tugas pertama. Selanjutnya dibuka halaman 6. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda tak hidup ini disebut benda mati. Apakah kalian tahu beda benda hidup sama benda mati? Ciri-cirinya apa ya? Sebutin dulu aja deh. Benda hidup itu apa aja? Good job. Ada manusia, ada tumbuhan, dan hewan. Ketiga ini adalah contoh makhluk hidup. Kalau benda tak hidup itu kayak gimana sih, Miss? Yang mati, contohnya batu, air, udara, api, kursi, meja, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada loh ciri-ciri makhluk hidup di halaman 6. Yang pertama, dapat bernafas. Manusia, tumbuhan, dan hewan itu bernafas loh. Kita bernafas menghirup oksigen atau simbolnya O2. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan hasil sisa pernapasan kita itu yang tadi. Kita bernafas menghirup oksigen, menghembuskan napas, karbon dioksida. Karbon dioksidanya dipakai oleh tumbuhan untuk bernafas. Nanti hasilnya oksigen yang kita pakai untuk menghirup. Begitu juga hewan.
sama menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paham? Next, yang kedua, ciri-cirinya yaitu membutuhkan makanan. Saat kita sekolah, kita ada breakfast, ada lunch time, itu kita artinya membutuhkan makanan. Kadang anak-anak Miss Riri sudah minta, "Miss, cepetan dong, waktu makannya sudah lapar nih, ay." Nah, artinya kalian itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup, bukan ya? Next, yang ketiga, yaitu dapat bergerak. Nah, kita bisa moving kemana-mana. Ini Miss Riri lagi bergerak. Hai, 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 hai. Itu adalah ciri makhluk hidup. Hewan bisa bergerak nggak ya? Bisa kok. Bisa jalan cepet, semut. Ya kan? Terus, tumbuhan emang bisa bergerak, Miss? Tumbuhan bisa bergerak, tapi gerak pasif namanya. Dia tidak bisa berpindah tempat, tapi dia bisa ke sana kemari, tertiup angin atau terkena sinar matahari. Tumbuhan mengikuti arah sinar matahari. Seperti itu ya. Selanjutnya, dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Dulu, kalian pas lahir itu nggak langsung gede kan? Pasti dari baby dulu, pelan-pelan. Akhirnya kan jadi big, 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 big. Tall, 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 tall. Gitu ya. Itu ciri makhluk hidup, dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Selanjutnya, dapat berkembang biak. Dapat berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Ada ayam yang besar, terus ada ayam yang masih baby, anak ayam. Jadi menghasilkan keturunan itu berkembang biak. Jadi makin banyak, ada ibu bebek, ada anak bebek. Makin banyak ya. Dan yang terakhir itu mesti ditambahkan ya, tidak ada di buku. Ingat-ingat, peka terhadap rangsangan. Misalnya Miss Riri dicolek. Siapa sih yang tadi sentuh Miss Riri? Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Atau misalnya teman kamu habis kentut, terus kita cium nih. Aduh, bau banget nih, siapa yang habis kentut sih nih? Gitu kan, itu namanya peka terhadap rangsangan. Atau kamu makan, aduh, pedes banget. Itu peka terhadap rangsangan. Kalau misalnya tumbuhan, contohnya peka terhadap rangsangan itu apa sih, Miss? Kamu pernah lihat nggak daun putri malu? Saat kita sentuh, langsung menutup daunnya. Itu artinya peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti itu ya, Nak. Apakah kalian sudah mulai mengerti? Kalau kalian sudah mengerti, kalian boleh langsung mengerjakan halaman 7. Nomor 1, 2, dan 3. Langsung di bukunya saja ya. Nah, sekarang hewan apa sih yang paling kamu sering temukan di sekolah ataupun di rumah? Apakah kalian pernah menemukan hewan semut? Semut itu jumlahnya banyak sekali. Dari ratusan, bahkan ribuan. Untuk angka ratusan, kalian sudah pernah belajar di kelas 2. Contohnya, angka ini. Ini adalah angka 273. Apakah kamu tahu tiganya itu menempati posisi apa? 3 satuan, 70-an, dan depan angka 2 itu ratusan. Sekarang karena kalian kelas 3, kalian belajar tentang ribuan. Misalnya ini, 2004.
405. 5 satuan, nolnya itu puluhan, 4-nya itu ratusan, dan 2-nya itu ribuan. Seperti itu ya. Jadi dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dihitungnya dari paling angka belakang. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca 4 angka yang artinya sudah ribuan? Ingat ya, untuk penulisan yang ada 4 angkanya ini, untuk 3 dari belakang dikasih titik. 1, 2, 3 dikasih titik di daerah sini ya. Contohnya untuk lebih mudah kalian bikin kolom. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan seperti ini. Misalnya 2189. 2-nya taruh di tempat ribuan, 1-nya taruh di ratusan, 8 di puluhan, dan 9 di satuan. Karena 2 menempati di angka ribuan, jadi bacanya 2000. 189. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Sekarang, kerjakan halaman 9 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Kalau sudah selesai, kalian bisa langsung kirimkan di Google Classroom hasil kerja kalian. Paham? Semoga pembelajaran hari ini kalian paham ya. Oh iya, nanti cek video berikutnya, Miss Riri ada cara untuk menghafal ciri-ciri makhluk hidup dengan nyanyian. Semoga kalian suka ya. I think it's enough for today. Semoga kalian lebih paham. Jika kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke Miss Riri by WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.